Shalom. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, terlalu banyak dari kita yang tidak benar-benar mengerti tentang pengampunan. Kita bergumul dengan segala macam pengertian yang salah tentang arti mengampuni orang lain. Nah, ini sudah kita bahas. Apa aja yang salah itu sudah kita bahas minggu lalu. Nah, kalau banyak orang yang mengerti apa arti pengampunan yang sebenarnya, maka mereka akan lebih mau untuk mengampuni daripada menyimpan luka dari masa lalu yang bisa membahayakan. Nah, Alkitab jelas mengajak kita untuk mengampuni orang lain. Galatia 6 ayat yang 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang mendapatkan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi jika Tuhan mau kita mengampuni orang lain, seperti apakah pengampunan yang benar itu menurut Alkitab? Nah, berikut ini ada 4 langkah yang bisa kita jalankan ketika kita berurusan dengan sakit hati yang disebabkan oleh orang lain. Yang pertama yaitu sadari setiap orang itu tidak sempurna. Walaupun kita membenci seseorang, kita cenderung kehilangan perspektif tentang orang itu. Kita dipenuhi dengan kebencian dan kepahitan dan sakit hati. Nah, kita cenderung berlaku kasar terhadap pelanggar. Nah, di sini kita malah memperlakukan mereka seperti binatang. Tetapi semua itu sebenarnya sama. Alkitab mengatakan dalam Khotbah 7 ayat yang ke-20, sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa, yang berarti kita semua itu tidak sempurna. Yang kedua, serahkan hak kita untuk membalas. Nah, ini adalah inti daripada pengampunan itu. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 19a, mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Kita pantas membalas, tetapi kita harus berkomitmen untuk tidak melakukannya. Memang sih, itu sama sekali tidak adil, tapi itu menyehatkan sekali. Nah, ini bukan keputusan satu kali, tetapi keputusan setiap hari, dan bahkan melakukan keputusan setiap saat. Yang ketiga, yaitu tanggapi kejahatan dengan kebaikan. Dengan ini kita tahu
bahwa kita sudah melepaskan seseorang dari kesalahan yang sudah dia lakukan terhadap kita. Nah, secara manusia hampir gak mungkin kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, di sini kita tuh memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan kasih Yesus untuk memulih kita. Kenapa? Karena kasih Tuhan tidak menyimpan kesalahan. Coba lihat lagi ya di 1 Korintus pasal yang ke-13. Yang terakhir, alihkan fokus pada rencana Tuhan untuk hidup kita. Kita berhenti memusatkan perhatian pada sakit hati dan orang yang melukai kita. Sebaliknya, kita selalu alihkan fokus ke rencana Tuhan untuk hidup kita yang lebih besar dari semua problem atau sakit hati yang sedang kita hadapi. Selama kita masih memusatkan perhatian pada orang yang menyakiti kita, nah maka orang itu akan mengendalikan kita. Dan sebenarnya kalau kita tidak melepaskan melanggar kita, maka kita akan mulai menjadi mirip dengannya. Jadi jangan menyimpan kebencian kita lebih lama lagi. Jika selama ini kita menyimpan sakit hati yang sudah disebabkan orang lain, lakukanlah 4 langkah di atas dan bergeraklah kepada kehidupan yang sudah dirancangkan untuk kita. See you and God bless you.